Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana dari kelompok 11 semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan suatu makalah yang berjudul tentang problematika pengembangan pendidikan dasar madrasah ibtidaiyah, kajian secara filosofis, politis, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Aceng Jailani MAG. Pembahasan yang ada di makalah, yang pertama itu ada problematika pengembangan pendidikan dasar. Yang pertama ada pengertian problematika, yang kedua ada pengertian pengembangan, dan yang ketiga ada pengertian pendidikan dasar. Sedangkan bagian yang B yaitu kajian secara filosofis, politis, dan perkembangan iptek. Yang pertama ada kajian secara filosofis, yang kedua ada kajian secara politis, dan yang ketiga ada kajian secara perkembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu Pembahasan yang pertama itu merupakan pengertian dari problematika. Nah, problematika itu berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang artinya suatu masalah atau persoalan. Nah, problematika itu juga berasal dari kata problem yang dapat diartikan juga dengan permasalahan atau masalah. Yang kedua ada pengertian pengembangan. Pengertian pengembangan itu sendiri mempunyai arti yaitu tentang kemampuan manusia untuk dapat dibina agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari pembinaan tersebut dapat dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia yang mempunyai jiwa tentang ajaran Islam secara penuh atau seutuhnya. Ketiga, ada pengertian madrasah. Pengertian madrasah menurut Ismail Roji Al-Faruqi merupakan suatu sistem pendidikan yang menggabungkan sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern, yaitu atau lebih mudahnya dua sistem yang dijadikan satu itu menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Jadi, pengertian keseluruhan dapat dipahami, madrasah adalah istilah yang bersumber dari bahasa Arab, yang artinya tempat membaca atau belajar, atau juga bisa dikatakan sebagai wadah atau lembaga pendidikan di mana anak-anak atau pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan, baik modern ataupun tradisional, seperti itu. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua atau pembahasan B. Pembahasan B terdapat kajian secara filosofis. Nah, yang dimaksud kajian secara filosofis itu adalah merupakan suatu pandangan dari filosofis yang melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Kajian filosofis dimaksud adalah menggunakan pemikiran yang mendalam, sistematis, radikal, universal dalam rangka mencari kebenaran. Jadi dapat disimpulkan atau yang kedua ada kajian secara politis. Kajian secara politis dapat diartikan dengan suatu kajian ataupun relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara penyampaiannya yang terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana ataupun kemana perangkat pendidikan tersebut akan diarahkan. Kemudian yang ketiga ada kajian dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi atau iptek adalah suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu mendapatkan informasi yang relevan, berkualitas, akurat, dan juga tepat waktu. Nah, manfaat dari kajian politis, filosofis, iptek
Yang pertama, yaitu dari kajian politis terlebih dahulu. Yang pertama, dapat mengarahkan siswa agar kegiatan belajar mengajar dapat terarah dengan baik. Yang kedua, ada kajian filosofis, yaitu bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mandiri mengambil permasalahan yang mendalam, sistematis, dan hal baik lainnya, dan juga masuk akal ke dalam logika anak-anak pada nantinya. Yang ketiga, ada kajian secara iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaatnya yang pertama dapat memberikan kesempatan pada setiap siswa agar dapat berinteraksi menggunakan media elektronik. Yang kedua, bertujuan untuk memajukan pengetahuan para murid. Dan yang ketiga, diharapkan dapat meningkatkan mutu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, upaya untuk mengatasi suatu problematika pengembangan pendidikan dasar. Yang pertama, adanya penambahan kelas ataupun jumlah bangunan ketika masih dibutuhkan. Jadi, jika muridnya 40, maka yang dibutuhkan 2 kelas. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk para gurunya memberikan suatu media atau suatu kekreatifan yang bisa membantu anak-anak agar tidak bosan di dalam kelas. Yang kedua, adanya penambahan pengajar atau tenaga pendidikan. Yang ketiga, penambahan ataupun pergantian sarana prasarana. Hal tersebut sama seperti poin yang pertama, yaitu meningkatkan kekreatifan guru dan siswanya di dalam kelas. Yang keempat, ada melaksanakan penaatan sesuai dengan kelas ataupun umur yang dibutuhkan. Jadi, poin tersebut menjelaskan tentang suatu penataan yang sesuai dengan umur. Misal, contohnya, biasanya kelas 1 itu masih menyukai permainan. Nah, kelas 1 tersebut jangan diberikan suatu penataan yang tidak sesuai dengan umurnya, mungkin seperti itu. Dan yang kelima, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang keenam, menggunakan media sesuai dengan zaman dan kebutuhan para muridnya masing-masing. Mungkin presentasi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.